Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik teman-teman, untuk video yang terakhir minggu ini kita sambung untuk USD Swiss untuk selanjutnya. Perhatikan aja, yang akan menjadi fokus minggu ini adalah support yang paling bawah ada di 0.9000, kemudian yang terdekat ada di 0.9030, kemudian untuk resisten ada di 0.9075, resisten yang kedua ada di 0.9125, dan resisten yang ketiga ada di 0.920, kurang lebih di kisaran area tersebut. Sebenarnya ini kemarin itu adalah harga sempat masuk di kisaran area support dan mampu ke reject kembali di kisaran area 0.900 kalau kita bulatkan, dan harga mampu keluar, cuman sayangnya untuk saat ini masih tertahan di resisten yang pertama di 0.9075. Sebenarnya ini cuman ada satu referensi. Yang pertama adalah kalau misalkan harga ini ke bawah kembali dan zona yang di blok kuning ini ya, tentunya harga yang terbawah itu ada di 0.8975 kurang lebih. Selama zona ini utuh, tidak break ke bawah, ini akan menjadikan skenario pembelian. Tentunya nanti kita tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Amannya tunggu harga keluar dari level 0.900 baru entry pembelian. Ini untuk referensi pembelian ya, referensi penjualan masih belum ada terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan harga tidak terjadi koreksi pelanjutan tren ke bawah, dan untuk resisten yang pertama ini 0.9075 ini break ke atas, cari konfirmasinya selama koreksinya nanti ya di time frame kecil tentunya, karena ini untuk time frame yang H4 ke atas ini masih downtrend. Jadi kalaupun nanti di time frame kecil, nanti cari koreksinya ke bawah ini selama tidak terjadi di 0.9030. Ini akan menjadi referensi kembali untuk pembelian. Tentunya nanti tunggu setelah adanya penutupan yang kedua ada di 0.9075 kembali, baru trade ini bisa dibuka, dan untuk target yang pertama ada di 0.9125 dan target yang kedua ada di 0.9200. Kalaupun kita gambar untuk referensi yang pertama ini ya, skenario yang pertama adalah tunggu break dulu, abaikan jika terjadi koreksi, batasnya adalah tidak boleh tutup di bawahnya 0.9030, baru nanti kalau memang ada konfirmasi pembalikan arah, amannya adalah entry posisi pembelian di atasnya 0.9075, dan untuk stop loss ada di bawahnya di sini, dan target maksimal bisa di 0.9200 kurang lebih. Ini untuk yang skenario yang pertama. Kalaupun kita kasih label stop loss itu kurang lebih kita cari di 0.9020 kurang lebih di sini. Kemudian area entry tentunya harus ada penutupan di atasnya 0.9075, dan untuk TP1 ada di kisaran area 0.9125, dan TP2 ada di 0.9200. Ini untuk yang skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga ke bawah, abaikan terlebih dahulu, cuman tunggu saja di kisaran 0.900. Ini juga ada zona demand. Selama zona demand ini utuh, tidak diberi ke bawah, nanti tinggal cari konfirmasi pembalikan arah. Amannya adalah ketika harga sudah keluar dari 0.9000, baru trade ini bisa dibuka dengan skenario TP1 ada di 0.9075 sampai dengan 0.9100, dan TP2 ada di kisaran area 0.9125 kurang lebih. Kalaupun kita gambar untuk skenario yang kedua adalah di sini untuk stop loss ini itu kurang lebih kasih ruang gerak sedikit aja di kisaran 0.8965 kurang lebih di kisaran area tersebut, dan untuk targetnya bisa di sini. Kalaupun kita kasih label untuk stop lossnya kurang lebih di sini aja 0.8965, kita cari harga di sini aja untuk batas risikonya 0.9010 kurang lebih ya, atau 225 nggak masalah. Intinya harus ada penutupan di atasnya 0.9000, baru trade ini bisa dibuka untuk referensi pembelian. Dan untuk TP1 ada di 0.9075, untuk TP2 ada di kisaran area 0.9125.
Ini kalau kita ukur risk to rewardnya adalah untuk referensi yang pertama kurang lebih di kisaran 60 pip untuk risiko, TP1 45 pip dan maksimal TP2 di kisaran 120 pip untuk referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua, stop loss itu kurang lebih di kisaran 47 pip, TP1 ada di sekitaran 64 pip dan maksimal untuk TP2 adalah 115 pip. Ingat, jadikan referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan ada di teman-teman sendiri. Selanjutnya USD JPY atau USD Yen ya. Sebenarnya ini referensi pembelian nggak masalah, cuman perhatikan aja level-levelnya. Tentunya yang akan menjadi fokus minggu ini sebenarnya yang paling bawah adalah 129.500. Tentunya kita tidak berharap harga kembali ke sana karena untuk beberapa waktu yang lalu ini harga sempat low yang di sini sudah di break ya. Kemudian harga ke bawah dan mampu reject kembali di 130.500. Yang akan menjadi fokus minggu ini adalah support yang pertama 13175, 130.50 dan 129.500. Kemudian untuk resistennya adalah 132.25, 133.00 dan 133.75 yang akan menjadi fokus minggu ini. Sebenarnya ini sudah masuk ke referensi pembelian kembali, cuman nanti perhatikan aja, semisal terjadi koreksi selama zona yang di blok kuning ini utuh atau zona demand yang bertumbuk dengan support ada di 131.75 ini utuh dan tidak ada break ataupun shadow ke bawah ya. Dan ada konfirmasi pembalikan arah di sini, itu pastikan referensi pembelian ini bisa dibuka selama harga mampu keluar kembali di zona yang di blok kuning ini. Kemudian untuk TP-nya, TP1 ada di 133.00 dan TP2 ada di 133.75. Kalaupun kita kasih label atau kita gambar terlebih dahulu, untuk referensinya adalah pembelian. Untuk stop loss itu kurang lebih di kisaran area 131.200 dan untuk targetnya ada di 133.75. Ini kalau kita ukur untuk risk to rewardnya, kita kasih label dulu aja untuk stop loss di sini 131.200 yang akan menjadi stop lossnya. Kemudian area entry pastikan nanti kalau misalkan terjadi koreksi ke bawah, cek terlebih dahulu aja, jangan buru-buru entry, tapi perhatikan zona yang di blok kuning ini break atau enggak. Cuman kalau tidak break dan mampu bertahan, pastikan nanti ada konfirmasi pembalikan arah keluar dari zona yang di blok kuning ini, baru trade ini bisa dibuka kurang lebih di 131.800 dan maksimal adalah di 132.00 amannya. Kemudian untuk TP1 ada di 133.00, TP2 ada di 133.75, selisih 75 pip. Oke, kalau risk to reward, kalau misalkan kita ukur stop loss kurang lebih di kisaran 72 pip, untuk TP1 ada 110 pip dan TP2 ada di kisaran 182 pip. Oke, selanjutnya GBP JPY. Untuk GBP JPY yang akan menjadi fokus minggu ini, tentunya ini kemarin sudah berhasil di reject di resisten yang kedua di 166.00. Yang akan menjadi fokus resisten yang pertama ada di 164.50, resisten yang kedua ada di 166.00. Untuk support ada di 163, support yang kedua 162.25 dan 161.500 yang akan menjadi fokus minggu ini. Cuman referensinya sebenarnya nggak masalah ini kalau mau di sell ya, karena ini sudah berhasil. Yang pertama adalah reject di 166.00, yang kedua adalah harga di 164.50 ini mampu bertahan dan sudah keluar kembali. Cuman sayangnya masih berada di dalam channel, mengingat kemarin hari Jumat kemarin itu kan tanggal merah ya, market off, banyak yang off, jadi ini pergerakannya ataupun volatility-nya nggak signifikan ya. Cuma nanti akan kelihatan di kisaran Selasa, nanti kita cek lebih lanjut. Kalaupun mau sell sih sebenarnya nggak masalah selama untuk stop loss-nya itu tidak jauh-jauh di kisaran area 165.25 kurang lebih di sini. Dan untuk target itu bisa di 162.25. Kalaupun tercapai, cuman kemungkinan berat ya, 161.500 kemungkinan berat, cuman kita fokus dulu di 162.25 di sini terlebih dahulu. Ini akan menjadikan risk to reward yang lebih oke juga sih, 1:1 lebih sedikit. Kalaupun kita kasih label adalah 1
65.25 yang akan menjadi stop lossnya di sini. Kemudian area entry itu pastikan ya zona ini tidak break ke atas, itu amannya. Cuman kalau mau entry langsung sih nggak masalah. 164.00 dan yang akan menjadi target TP1 ada di 163.00, selisih 100 pip. Target maksimal ada di 162.25. Ini kalau kita ukur risk to rewardnya, stop loss kurang lebih di kisaran 125 pip, TP1 95 pip kurang lebihnya untuk TP1, dan TP2 adalah kurang lebih 170 pip. Jadi risk to rewardnya untuk ke target yang TP2 ini masih 1:1 lebih sedikit. Risk to rewardnya masih masuk akal, cuman hati-hati karena ini range-nya gede. Perhatikan terlebih dahulu, jangan buru-buru entry. Ingat, segala keputusan risiko ada di teman-teman sendiri. Sabar aja. Kalau memang nanti ya di hari Senin ataupun Selasa ternyata ini harga lanjut ke atas, mending sabar terlebih dahulu. Pastikan aja nanti cek di kisaran zona yang di blok kuning ini 164.50. Selama zona ini bertahan nggak masalah kalau mau entry sell. Di atas ini juga nggak masalah, dengan catatan zona yang di blok kuning ini sekali lagi ini tidak di break ke atas, ini nggak masalah. Cuman kalau mau entry di atas ini di kisaran 164.50 ataupun 40, tentunya risk rewardnya akan lebih oke, stop lossnya akan lebih kecil ya intinya. Oke, mungkin itu aja untuk beberapa referensi minggu ini ya, untuk beberapa pair minggu ini. Ingat, segala keputusan ada di teman-teman sendiri, resiko ditanggung masing-masing. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, karena analisa ini juga bisa salah dan juga bisa benar ya. Hati-hati aja. Pastikan risiko dipikirkan terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.